Fadl itu adalah istrinya Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi istrinya pamannya Rasul. Istrinya pamannya Rasul punya saudara namanya Maimunah. Nah, Rasulullah menikahi Maimunah binti Al-Haris. Udah tiga hari di sana diusir oleh Rasul. Tapi Rasulullah tidak menyia-nyiakan kesempatan ini ketika umrah. Rasulullah menyasar pemuda-pemuda yang cerdas. Termasuk Khalid bin Walid itu masuk Islam karena ditanyakan oleh Rasulullah. Jadi Khalid bin Walid ini punya kakak namanya Walid bin Walid. Walid bin Walid ini sudah masuk Islam. Kata Rasulullah, "Aina Khalid?" Kemana Khalid? Nanya ke kakaknya. Bagaimana mungkin pemuda cerdas secerdas Khalid dia masih belum bisa menerima Islam? Segitu ditanyakannya. Seandainya dia mau masuk Islam, akan aku jadikan dia seorang pemimpin. Gitu. Kemudian Walid menulis surat kepada Khalid dengan rangkaian kata gini. Khalid, kenapa kamu belum masuk Islam? Padahal pemuda cerdas sepertimu seharusnya sudah bisa menerima kebenaran Islam. Rasulullah menanyakanmu. Nah, ditanyakan. Jadi Khalid itu ada perasaan, wah, Rasulullah menanyakan saya gitu. Sebenarnya Khalid ini sudah ada penasaran tentang Islam ini karena memang pemuda cerdas itu. Maka orang Islam ini bisa diterima hanya untuk orang-orang berakal. Masuk logikanya Khalid. Setelah itu menerima suratnya dari Walid, Khalid ini pergi ke Madinah. Ngajakan dulu sebelumnya temannya dua, siapa? Ikrimah bin Abu Jahal dengan anaknya majikan yang menyiksa Bilal. Siapa namanya? Ikrimah dan ini ya, siapa? Hah? Sofwan. Sofwan bin Umayyah. Nah, Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah. Ngajak itu nggak mau. Akhirnya Khalid pergi sendiri ke Madinah. Di tengah jalan bertemu dengan Utsman bin Tolha. Siapa Utsman? Utsman adalah pemegang kunci Ka'bah. Maju lagi, ketemu lagi dengan siapa? Amr bin As. Siapa Amr bin As? Yang pernah mendebat Ja'far bin Abi Thalib di Habasyah. Dan Amr bin As ini sudah masuk Islam karena siapa? Karena dakwahnya Raja Najasyi, yaitu yang pernah menerima hijrahnya kaum muslim. Nah, hararulung ini. Mana ini? Susah, ibu nggak dari awal. Ini dari awal seru ibu. Dirumuskan ya, ini harus dari awal ibu. Tapi ikuti kisahnya terlebih dahulu. Jadi kita balik lagi ke belakang. Makanya banyak bertanya. Ketemu tuh ibu 3 pemuda cerdas. Utsman bin Tolha ini siapa? Dia adalah seorang pemuda yang pernah menolong Ummu Salamah. Tahu kejadiannya Ummu Salamah? Yang mau hijrah dengan Abu Salamah dipisahkan. Kemudian Abu Salamahnya pergi ke Madinah sendirian. Ummu Salamah ditahan oleh keluarganya, dipisahkan juga oleh anaknya dengan anaknya. Jadi ayah, ibu, anak dipisahkan oleh saudaranya. Setiap hari Ummu Salamah diam di pohon keratap, menangis rindu. Akhirnya karunya keluarganya disuruh pergi loh. Disuruh menyusul Abu Salamah. Siapa ternyata yang menolongnya? Utsman bin Tolha. Jadi kesimpulannya gini ibu, jangan remehkan sekecil apapun kebaikan kita. Pasti Allah balas. Dan Allah membalasnya dengan diturunkannya hidayah kepada Utsman bin Tolha.
sebab nganterkeun Ummu Salamah yang mau hijrah, maka mudahkanlah segala urusan orang. Ini antar, ayo. Tidak ada tebengan, ayo. Sareng saha teh aya nganter, ayo. Seperti hanya Utsman bin Thalhah. Ibu nganterkeun diri ka bojo enggak masalah. Ini Utsman bin Thalhah, coba Bu anter. Bayangkan sama ibu, Ummu Salamah dengan anaknya Salamah jalan kaki. Jalan kaki ke Madinah yang jaraknya 400 km. Ditanyalah oleh Utsman bin Thalhah, kenapa bisa kenal? Karena ayahnya Ummu Salamah ini pernah menolong Utsman. Nah, maka padahal ayahnya ini orang kafir, ditolongan tuh orang padahal Utsman ini orang kafir, ayahnya juga orang kafir. Tapi tahu balas budi, ditolongan. Diantarkan sampai ke Kuba, terakhir dikasihkan kendaraannya. Silahkan sekarang kamu naik onta, saya pulang lagi jalan kaki. Ada yang sebaik itu ibu? Diantarkan, kemudian ibu naik emek, sana emek, abi jalan kaki, mau kamu? Oh, antarkan abi, hayo ke Bandung. Udah gitu, ini canak motor Nabi beda-beda naik angkot. Bisa. Utsman bin Thalhah melakukan itu. Maka setelah itu Allah turunkan hidayah kepada Utsman ya. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Itu bukan sekecil lagi ya Bu ya. Besar sekali. Onta berapa harganya? Sama motorin. Sama dengan kayak kita ngasih kendaraan. Padahal itu orang kafir. Berinfaknya sebesar itu, care-nya sebesar itu. Oh, kita orang Islam. Sebenarnya kita orang Islam, jangan disangka ibu, ibadah itu hanya bentuk fisik saja. Ibadah itu hanya tentang sholat malam, puasa, zikir dan baca Quran. Ada ibadah-ibadah yang lain. Dan kata Rasulullah, membersamai orang-orang yang sedang dia memiliki tujuan, memiliki maksud, aku lebih senang dibanding dengan itikaf 1 bulan di masjid. Jadi ibu membantu urusan saudara ibu untuk urusan dia seharian, itu pahalanya lebih Rasulullah cintai dibanding dengan itikaf di masjid Nabawi. Apalagi yang dilakukan oleh Utsman bin Thalhah. Ketika datang ke Madinah, kata Rasulullah, Makkah sudah memberikan 3 pemuda terbaiknya. Setelah ini 2 bulan setelah ini terjadilah perang Mu'tah. Tahu perang Mu'tah? Perang yang mensyahidkan 3 orang pemuda, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abdul Muttalib, betul? Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib dan Abdullah bin Rawahah. Orang-orang yang garda terdepannya Rasulullah. Bahkan Ja'far sampai 2 tangannya putus. Hanya untuk siapa? Membela 1 orang kaum muslimin yang dizalimi. Ya, jadi 1 orang nyawa itu berharga di mata umat Islam. Apalagi sekarang mau dibunuh sama Palestina. Sebanyak itu, 1 orang saja sudah mulai menggetarkan aras Allah. Jadi 2 bulan setelah Umrah Qadha langsung perang Mu'tah, dan di sanalah mulai debutnya Khalid bin Walid sebagai Saiful, pedang Allah yang terhunus. Mulai dari sana Khalid bin Walid menggantikan 3 komandan tadi, Ja'far, Zaid dan Abdullah bin Rawahah. Khalid bin Walid berhasil memenangkan peperangan tersebut. Dari sanalah dijulukan Khalid itu Saiful. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya manillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.